Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah data tahan api. Dan yang terhormat buat teman-teman yang sekarang lagi menonton video ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang proses produksi pengolahan timah. Berikut adalah outline yang kami akan bawakan. Yang pertama, apa itu timah? Yang kedua adalah proses produksi pengolahan timah. Dan yang ketiga adalah hasil terak dari proses produksi pengolahan timah. Nama saya Fahri Anarwardana, NPM 333418119. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tentang apa itu timah. Timah merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol Sn yang memiliki titik lebur yang rendah, yaitu sekitar 231,9 derajat Celcius. Timah di alam ditemukan di dalam 3 bentuk, yaitu sebagai kalsiterit atau SnO2 atau stanik oksida. Yang kedua sebagai stanit atau Cu2FeSnS4 yang merupakan kombinasi dari sulfida, tembaga, besi, dan timah, dan sebagai timah itu sendiri. Timah memiliki banyak aplikasi dan kegunaan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk proses penyoderan. Yang kedua untuk proses lapisan, yang ketiga untuk proses pengemasan makanan. Produksi timah di Indonesia yaitu sekitar 75.000 ton yang menyumbangkan 25% kebutuhan timah dunia. Dengan NPM 334-15-0070. Sebelum si timah menjadi konsentrat dan digunakan untuk ke proses smelting atau peleburan, biji timah dilakukan peningkatan kadar terlebih dahulu. Nah, kadar yang ditingkatkan hingga kadar 70% ya. Nah, contohnya seperti pada PT Timah Tbk. PT Timah Tbk memiliki 2 jenis tambang, yaitu tambang di darat dan tambang di laut. Biji timah yang didapatkan yaitu biji kasiterit ya. Nah, sebelumnya biji kasiterit dilakukan proses washing atau pencucian. Tujuannya agar menghilangkan kotoran yang terbawa gitu. Nah, setelah dilakukan proses washing, dilakukan proses sizing dengan tujuan untuk memisahkan padatan sesuai dengan ukurannya. Setelah proses sizing, dilakukan proses beneficiasi dengan metode gravity konsentrasi. Nah, alat yang digunakan pada metode gravity konsentrasi ini adalah jig hearts dan meja goyang. Nah, dengan berat jenis yang lebih berat, timah akan mengendap di bawah dan pengotoran akan terbawa aliran air. Setelah proses gravity konsentrasi, dilakukan proses pengeringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses produksi dari timah. Nah, pertama-tama tin ore konsentrat. Tin ore konsentrat itu bisa berupa kasiterit SnO2 atau stanit Cu2SnFeS4. Akan tetapi stanit itu sendiri jarang sekali ditemukan. Oleh sebab itu yang jadi tin ore konsentrat utamanya yaitu kasiterit SnO2. Nah, setelah itu masuk ke proses smelting. Nah, di proses smelting ini dia itu bisa menggunakan 2 jenis tungku. Sebenarnya nggak cuma 2 jenis tungku itu saja, masih banyak jenis tungku yang lain. Tapi dengan catatan kita balik lagi ke tin ore konsentrat. Nah, di tin ore konsentrat itu sendiri bisa 2 jenis juga. Bisa berupa high grade tin ore konsentrat atau low grade tin ore konsentrat.
Nah, untuk di reverberatory furnace harus high grade tin ore concentrate. Sedangkan pada blast furnace-nya itu sendiri harus low grade tin ore concentrate. Sekali lagi, nggak cuma hanya reverberatory atau blast furnace saja ya. Nah, setelah itu di tungku tersebut dipanaskan hingga mencapai temperatur 1200 sampai dengan 1300 derajat Celcius. Dengan agen reduksinya berupa batu bara dan fluxnya berupa limestone. Oh ya, di sini sedikit catatan lagi, untuk penambahan agen reduksi dan fluxnya itu harus detail dan komposisinya harus pas. Sebab slag yang harus dihasilkan itu sifatnya harus netral, yang tidak basa dan tidak asam. Nah, barulah hasil dari proses melting tersebut berupa primary slag. Nah, primary slag itu sendiri komposisinya berupa 30-40% SiO2, 15-25% FeO, 5-15% CaO, dan 5-25% SnO2. Nah, dari hasil dari dari proses smelting tersebut, primary slag-nya ini masuk ke tahap crushing dengan tujuan untuk mereduksi ukuran dari slag-nya tersebut dan memperhalus bentuk dari slag-nya tersebut. Nah, setelah masuk ke tahap crushing, barulah masuk ke tahap proses melting lagi dengan kisaran temperatur mencapai 1300 derajat Celcius. Nah, dengan agen reduksinya itu berupa kokas dan fluxnya berupa limestone. Nah, hasil dari proses smeltingnya itu lagi berupa secondary slag. Nah, secondary slag-nya itu dengan komposisinya 24-28% SiO2, 9-11% Al2O3, 20-22% CaO, 12-20% FeO, 2-6% MgO, dan sedikit logam pengotor. Dan di sini yang jadi pertanyaan bahwa di manakah letak timah berada? Nah, timah di sini pada secondary slag komposisinya sangatlah sedikit. Karena komposisi yang sangat sedikit itu lalu masuk lagi ke tahap smelting lagi dengan temperatur kurang lebih mencapai hingga 1300 derajat Celcius. Nah, barulah hasil dari proses smelting yang terakhir ini dengan komposisi normalnya itu berupa 35% SiO2, 30% CaO, 15% FeO, dan 20% SnO2. Nah, setelah itu kenapa di sini bisa dibagi dua? Karena lelehannya itu didinginkan, lalu dibentuk butir-butiran di dalam air dan dibekukan hingga seperti membentuk kaca. Dan untuk menghasilkan timahnya biasanya itu dimurnikan lagi secara pirometalurgi atau electrical metalurgi. Sebenarnya untuk lalu bisa juga slag dari timahnya itu bisa dipisahkan. Nah, slag dari timahnya itu biasanya mengandung material yang radioaktif seperti uranium dan thorium. Udah sekian dari diagram alir proses produksi dari timahnya. Kesimpulannya, untuk menghasilkan dari diagram alirnya, untuk menghasilkan timahnya itu sendiri butuh proses pemulihan berkali-kali agar mendapatkan hasil timah yang diinginkan atau banyaknya timah yang diinginkan. Sekian. Saya Andi Yuditama. Di sini saya akan memaparkan hasil terak timah. Nah, terak timah adalah bahan mirip kaca yang menyatu yang mengandung kapur, besi, silika, dan kecil jumlah logam berat. Nah, terak timah terutama mengandung SiO2, CaO, dan FeO dalam rentang yang relatif luas. Terak timah juga mengandung SnO, ZnO, dan sejumlah kecil Cd atau kadmium. Nah, berbagai komposisi kimia slag timah, berbagai sumber disajikan pada tabel berikut. Nah, komposisinya sebagai berikut.
Untuk SNO itu berkisar di 0,1 sampai 2,8%. Untuk ZNO kurang dari 0,3%. Untuk Fe dalam rentang totalnya itu 0,9 sampai 27,7%. Untuk SiO2 itu 12% sampai 41%. Untuk Al2O3 4,7 sampai 13%. Untuk CaO itu 11 sampai 29%. MgO itu rentang 2 sampai 16%. MnO itu 0,4 sampai 3,7%. Untuk Pb itu kurang dari 0,01%. Untuk TiO2 itu 4 sampai 5%. Untuk WO 2%. Dan yang terakhir CD itu kurang dari 0,0001%. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga sekarang. Sebelumnya, jangan di close dulu karena ada 5 pertanyaan di akhir video ini. Dan tolong jawab di kolom komentar di bawah ya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.